Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi iki satu masalah. Yustahabbu tetap dalam koridor pembahasan adab membaca Al-Quran. Salah satunya adalah, nah ini satu masalah lagi. Masalah tidak dalam arti harus dijawab, maksudnya ya ini poin penting gitu. Yustahabbu dianjurkan opo al-buka unangis indah qiraatil Qur'ani nalikani maca Al-Qur'an. Yang kedua wattabaki lan api-api nangis liman kaduwe wong layak dirukang ora mampu sapa man alaihi ing atase nangis. Sing nomor 3 wal huznu lan susah wal khusyu'u lan khusyuk. Khusyuk tunduk hati satu dalam baca Al-Quran itu dianjurkan dalam arti positif tentunya ya. Api-api nangis itu dalam arti yang positif kalau pembagian ini diterima begitu. Susah yang positif apa ya ada, api-api nangis yang positif apa ya ada. Khusyuk, kalau khusyuk jelas itu ya jelas ada. Ya, apalagi ini konteksnya kan dalam membaca Al-Quran gitu. Dalam konteks itu tentu menangis yang tidak seperti anak kecil menangis. Menangisnya ya menangis orang yang dewasa. Orang dewasa macam-macam nangisnya, yaitu bisa sampean maknai lebih jauh. Tapi yang jelas ini tata keramanya. Karena menangis itu ya bisa senang, bisa susah. Kalau tepat ayat adab menangis ya mungkin susah. Kalau tepat ayat yang berupa janji Allah, berupa kabar gembira ya mungkin nangisnya ya gembira gitu. Yang jelas tidak selalu berok-berok gitu ya, tidak sama. Kala ngendika sapa Allah taala wa yakhiruna lil azqani yabkun wa yakhiruna lan jatuh tersungkur sapa para hamba lil azqani maring dagunya dia. Ini hanya kata kiasan untuk orang yang jatuh tersungkur secara spiritual, kira-kira begitu. Karena kalau harus baca Quran jatuh tersungkur terus selalu begitu ya enggak baca-baca itu. Ya bekuna hale nangis sapa wong-wong ibadur rahman itu ya. Al-Isra ayat 109. Isyarahnya dari sini diambil. Wa fis sahihaini lan iku ing dalam kitab Sahih Bukhari lan Muslim hadis qiraat Ibnu Mas'udin utawi hadis bacaannya Ibnu Mas'ud setorannya Ibnu Mas'ud ala Nabi teng Kanjeng Nabi. Ini sudah sering dikutip oleh Imam As-Suyuti. Wa fihi lan iku ing dalam hadis yang menceritakan bagaimana Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran kepada Nabi.
fa idza ainahu utawi lafat fa idza ainahu lan sak piturute fa idza ainahu moko ujug-ujug ainahu utawi dua makrifatipun Kanjeng Nabi tadzrifani iku mbrebes mili apa kedua makrifatnya Kanjeng Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud baca surat ini, Ibnu Mas'ud, loh yang dituruni Al-Qur'an tak panjenengan toh. Terus Kanjeng Nabi jawab, aku seneng krungu teko wong liya sing macana gitu. Kanjeng Nabi itu sering dikutip oleh Asy'iti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Terus kemudian wa fi syu'abi lan iku ing dalam kitab Asy-Syu'ab, Syu'abul Iman lil Baihaqi karyanya Imam Al-Baihaqi an Sa'din, diriwayatkan saking Sa'd bin Malikin marfu'an secara marfu', langsung diunggahno teng Kanjeng Nabi. Ada yang terputus itu. Hadis marfu'. Inna hadzal Qur'ana, di dalam hadis itu diinformasikan inna hadzal Qur'ana, kalau dijadikan susunan mubtada khobar berarti wa fi syu'abilan iku ing dalam kitab Syu'ab karyanya Imam Al-Baihaqi inna hadzal Qur'ana utawi lafat inna hadzal Qur'ana ila akhirih. Inna hadzal Qur'ana sak temene Qur'an menika nazala iku mudhun apa Al-Qur'an bihuznin kelawan sedih wa ka'abadin lan penderitaan. Memang nuansanya sama, ya saya tidak bisa menyamakan lahirnya puisi atau lahirnya syair atau lahirnya karya-karya monumental yang lain. Memang itu berasal dari kegelisahan. Tidak bisa menyamakan dengan itu, tetapi informasi ini mengarahnya ke sana gitu. Al-Qur'an turunnya memang begitu nuansanya gitu. Tidak dalam posisi orang sedang bersenang-senang gitu. Karena itulah fa idza qara'tumuhu moko arikalane maca sapa sira kabeh ing Al-Qur'an fabku moko nangis sira kabeh. Fa illam tabku moko lamun ora nangis sira kabeh fatabakau moko kudu. Ini mestinya bacanya bukan fatabakau, tabaka ya tabaka. Tabaka ya tabakau. Oh iya tabakau benar. Fatabakau moko kudu nangis sira kabeh. Tapi insyaallah yang benar itu bacanya itu iya tetap tabaka irdo. Oh iya sama dengan itu. Jadi amarnya itu bentuknya tabakau. Fatabakau moko kudu nangis, kudu api-api nangis sapa sira kabeh. Nek gak iso nangis ya api-api nangis. Ini dalam rangka nyumanggake Quran gitu. Karena Nabi begitu. Memang repot sih kalau nuansanya. Tapi kan tidak semua sedih, nuansanya tidak semua sedih. Tapi ini tentu dalam rangka nguwongke Al-Qur'an gitu. Yang ngertakne lah bahasanya, seperti yang sudah pernah saya bahas itu. Ini jadi dalam konteks akhlak bisa disesuaikan konteksnya, tentu tidak secara harfiah ini pemahamannya. Saya pikir sudah mengerti lah itu. Wa fihi lan iku ing dalam sama kitab Syu'abul Iman atau di dalam hadis yang dikutip dalam kitab Syu'abul Iman, riwayatnya min mursali Abdul Malik bin Umair, dari hadis mursalnya Abdul Malik bin Umair utawi lafat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa Rasulullah, ini sak temene ingsun qariun iku maca, wong kang maca sapa ingsun
wong kang maca alaikum ing atase sira suratan ing suatu surat. Ini kayaknya saya akan bacakan satu surat kepada kalian semua. Maka faman baka moko utawi sapa wong baka iku nangis sapa man falahu moko iku dadi hak iman al jannatu utawi swarga. Sing nangis berhak surga. Fa illam tabuku moko lamun ora nangis sapa sira kabeh fatabakau moko api-api nangis sapa sira kabeh. Begitu. Wa fi musnadi Abi Ya'la lan iku ing dalem musnade Abi Ya'la hadisu utawi hadis iqra'ul Qur'ana bil huzni. Kudu maca sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an bil huzni kelawan nada sedih. Fa innahu krana sak temene Al-Qur'an nazala iku mudhun apa Al-Qur'an bil huzni kelawan sedih. Ada seperti nadanya Hani Ar-Rifai, itu nuansanya sedih semua. Ya kayaknya sedih semua, tidak ada bahagia-bahagianya. Atau kalau Imam siapa jenenge Sa'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim itu kaya. Ada sedihnya, ada apa namanya? Ada melonya, ada tegasnya gitu. Yang kaya lagi itu orang Indonesia yang saya suka itu Yai Abdul Halim, itu imamnya Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu kaya juga. Itu sudah saya masukkan ke Spotify juga bacaannya beliau karena saya suka. Atau Gus Mukarrab itu juga kaya sekali kalau baca Al-Quran, senang saya dengarnya. Ya itu nuansanya memang enggak sedih semua, tapi yang jelas sesuai konteksnya lah, saya kira begitu. Wa indab Tabrani lan iku ing ngersane Imam At-Tabrani ada riwayat lagi ahsanun nasi utawi lafat ahsanun nasi ila akhiri. Ahsanun nasi utawi paling apike menungso apane qiraatan macane man ya iku wong idza qara'a ingkang arekalane maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an moko ya tahazzan bersikap sedih sapa man bihi terhadap Al-Qur'an. Tetap dalam pengertian yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sedihnya tetap dalam konteks. Kala ngendika sapa Imam Asy-Syairazi, Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzabi ing dalam syarahnya kitab Muhadzab, kitab Majmu'. Dekatnya Imam Nawawi kalau tidak keliru. Lah ngendikanya Imam Nawawi itu wa tariquhu lan utawi metodenya. Metode baca Al-Qur'an fi tahsilil bukai ing dalam menghasilkan nangis. Ana carane. Ayat ta'amala iku yen to merentung sapa wong sing maca mak ing barang, merenungkan barang, maksudnya informasi. Ya qra'u kang maca sapa man ing emak. Apa saja informasi yang perlu direnungkan itu minat tahdid di satu ancaman tegas, wal wa'idi ancaman yang bersifat sindiran mungkin ya. Hampir sama ini tahdid ini ya. Tahdid itu ya ngancam, wal wa'idi syadidi ya juga ancaman. Wal wa'idi lan ancaman asyadidi kang nemen. Wal mawathiqi lan pira-pira perjanjian tertulis. Wal uhudi lan pira-pira perjanjian umum. Jadi di Quran itu ada semua ini. Tapi kan juga ada kabar gembira juga. Nah, setelah merenungkan itu summa mongkonuli yufakiru, kalau diatofkan ke ayat ta'amalah bacanya summa yufakiru begitu. Kalau dipisah ya ndak apa-apa. Summa mongkonuli yufakiru memikirkan sapa wong kang maca fitaqsirihi ing dalem lalainya orang itu fiha ing dalem ayat-ayat tentang tahdid, wa'id, dan mawasik dan uhud itu. Dia merenungkan betapa lalainya dia terhadap ancaman-ancaman itu. Gitu. Fa'ilam yahdurhu,
Moko lamun ora hadir hu ing eman inda dzalika arikarane mengkono-mengkono sudah merenungkan, sudah memikirkan lalainya dia terhadap ancaman. Terus ndak hadir apa huznun rasa sedih wa bukaun lan nangis. Nah, nek ora hadir, fal yabki moko kudu nangis ala sapa wong iku mang. Ala faqdi dzalika ing atase kelangan mengkono-mengkono huznun lan buka. Kalau dia ada ancaman dari Al-Quran itu pun tidak sedih. Ya justru karena tidak sedih itu dia harus nangis gitu. Jadi ada banyak alasan. Ada banyak alasan untuk menangis. Justru karena nggak merasakan itu dia yang harus nangis. Kok diancam kok leha-leha. Orang dikasih bahagia kok saya nggak bahagia ya. Nah itu berarti ada masalah. Ya itu karena nggak bisa sedih dan nggak bisa bahagia ketika dikasih kabar oleh Al-Quran itu, dia harus sedih karena nggak bisanya itu. Fa innahu krono sak temene gak iso sedih karena diancam oleh Al-Quran, nggak iso sedih karena atau tidak bisa bahagia ketika sudah diberi kabar gembira oleh Al-Quran. Iku minal masoibi, setengah saking musibah, iku musibah sing sabenere iku. Ono dikai kabar gembira, gak seneng. Dikai kabar ancaman juga susah. Ya mungkin dalam posisi tertentu silahkan, bahwa sedih dan susah itu adalah hal yang ya susahnya sebab apa, senangnya sebab apa kan gitu. Kalau kul bi fadlillahi falyafrahu, maka dengan karunia Allah itu kamu harus happy. Kalau tidak dalam konteks itu, ya tidak bisa. Itu harus tetap dalam konteks harus tetap dalam konteks itu. Orang itu mau bersedih, mau senang, silakan. Kan ada yang bilang orang kalau masih sedih dengan apa yang sudah terjadi atau merasa bahagia dengan hal tertentu misalkan, itu masih belum jejak misalkan. Dalam konteks itu mungkin tidak pas. Bukan di konteks ini gitu. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran ini ya mestinya harus gitulah. Mau dikasih kabar gembira masa ya enggak gembira. Dikasih kabar susah masa ya enggak susah. Al-Quran yang ngasih. Ya paling enggak dalam rangka nyumanggak nih lah. Kayak wong dikasih kabar ancaman neraka saja kok ora wedi kaya yo. Ya begitu, itu musibah itu. Kalau yang ngabarkan orang nggak dipuji kita nggak senang, dicaci kita juga nggak sedih, itu bagus karena orang bukan Quran yang ngomong Gusti Allah. Kok ora ditanggepi ku piye wong ndak datar lah, ndak nyumanggane. Orang ya berubah terus mestinya, dinamis. Ya, mungkin bahasanya situ ambil sisi paradoksnya yang ada di tengah itu. Ada kasus tertentu yang seharusnya ndak begitu ya. Kita ngikuti, kalau dikasih kabar gembira oleh Allah ya seyogyanya kita bergembira. Kalau dikasih kabar sedih ya ancaman ya kita mestinya ya sedih juga karena Allah yang kasih kan gitu. Meskipun sejatinya sedih dan bahagia itu juga Allah juga yang kasih gitu. Tapi ini dalam konteks adab. Nah, kita tetap harus ngertak nih dalam rangka merespon baik gitu. Dalam rangka itu kira. Mas'alatun utawi iki satu masalah yusannu
Ihsan ini dipun anjuraken tahsinus sauti apa bagusaken swara bil qiraati kelawan maca Al-Qur'an wa tazyinuha lan menghiasi suara itu atau menghiasi bacaan Al-Qur'an itu ya dengan suaranya. Li hadits Ibnu Hibban karena ada hadis dari Ibnu Hibban wa ghairihi lan lainnya Ibnu Hibban. Ya tentu yang diberi kelebihan ini gitu. Yang dianjurkan itu ya yang diberi kelebihan ini. Kalau orang yang sudah tidak dalam arti orang yang enggak punya suara enak terus enggak boleh baca Quran, enggak begitu jelas. Maksudnya itu enggak begitu jelas. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kudu menghiasi sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan suara sira kabeh. Ini hubungannya ya kalau Al-Qur'annya bagus, tapi begitu dibawa oleh yang tidak bagus suaranya kan jadi piye yo Al-Qur'an kok ngene. Padahal faktornya bukan Qur'annya, tapi suaranya itu. Gitu. Ini tentu tidak dalam arti orang yang suaranya enggak bagus enggak boleh baca Quran. Enggak begitu kan anjuran saja. Anjuran saja. Wa fi lafdhin lan iku ing dalem lafaz sing liya indad Darimi miturut riwayatnya Imam Ad-Darimi hasinul Qur'ana utawi lafaz hasinul Qur'an. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ad-Darimi dinyatakan hasinu kudu ngepikno sira kabeh membaguskan sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan swara sira. Meskipun dalam pengertian yang lain ini dapat lebih luas. Artinya kalau kamu bicara Al-Qur'an itu ya yang bagus. Menafsiri Al-Qur'an itu ya yang bagus. Ojo sak karepe udel. Ngono. Bisa jadi seperti itu. Tapi dalam konteks membaca ya ini secara harfiah saja. Ya baguskanlah gitu. Jangan sampai disamakan dengan ketika kamu baca novel atau baca apa yang sifatnya nyaring juga. Pokoknya tidak sama. Harus istimewa Al-Qur'an dalam rangka itu. Dalam rangka nguwongi Al-Qur'an, dalam rangka menghormati Al-Qur'an. Fa inna sautal hasana krana sak temene swara kang sae iku yazidu nambahi apa swara Al-Qur'an ing Al-Qur'an husnan ing kesaenan. Ditambah bagus Qur'annya jadinya. Meskipun sebenarnya Al-Qur'an saja sudah bagus gitu. Tapi begitu ada suara yang bagus, dia akan lebih bagus citranya. Baik, dalam konteks itu, konteksnya nggak bisa dilepaskan. Konteks adabu hamalatil Quran. Wa akhrajana sampun mentakrid Al-Bazzar sapa Imam Al-Bazzar wa ghairu lan lintun Imam Al-Bazzar haditsa husnus sauti zinatul Quran ing hadis ingkang isine husnus sauti utawi baguse swara iku zinatul Qur'ani perhiasannya Al-Qur'an. Wa fihi lan iku tentang swara yang bagus ini ahadits utawi pira-pira hadis sahihatun ingkang sahih katsiratun ingkang kathah. Fa illam yakun hasanas sauti fa illam yakun moko lamun ora ana sapa wong sing maca Qur'an hasanas sauti iku bagus suarane. Hasana moko kudu bagusaken sapa wong hu ing swara mastato asa isane atau semampunya mastato selagine mampu sapa man maksudnya sebisanya pokoknya berusaha bagaimana suaranya bagus meskipun dalam batas tertentu ngenak-ngenakno swara iki dadi ra penak kan ada kita pernah mendengar orang-orang tertentu yang membaca Al-Quran yang sangat kentara sekali, dia berusaha untuk mengenak-ngenak maca. Jadi enak. Tapi ya itu usaha dia dalam konteks ini itu bagus gitu. Dalam konteks ini. Jadi hasanahu mastata. Syarate bihaitsu kelawan sekirane layak ruju ora metu sapa wong ila haddit tamtiti sampai ke batas tamtid. Tamtid itu mencaci kalau di sini mabtoto itu.
apa namanya? Ya kalau tamtid memang artinya mencaci. Apa namanya itu ya? Saya pernah merasakan ada orang yang baca Al-Quran itu ya krosoku dhewe ae. Iki ngece gitu. Jadi tidak sampai ngenak-ngenak none dia berusaha ngenak no swara baca Quran iku ora sampai kawetu di batas kuwi. Jangan sampai ke batas seolah-olah ngece. Saya gak iso nyontokno. Gak iso nyontokno, tapi saya yakin sampean pernah mungkin merasakan itu. Ngece maca Quran. Jane wegah ngece. Mungkin begitu ya. Baik, wa amal qiraatu bil alhani. Nah, sekarang beralih baguskan suara itu berbeda dengan melakukan. Ini ada babnya tersendiri. Wa amal Qur'anulan melakukan. Kan ada lagu tidak seperti lagu dangdut apa enggak. Ya. Dalam arti nada. Wa amal qiraatulan anapun utawi maca Al-Qur'an bil alhani kelawan pira-pira lagu fanassa moko iku ngenas maksudnya netepaken Asy-Syafi'i sapa Imam Asy-Syafi'i fil Mukhtasar ing dalam kitab Al-Mukhtasar. Mukhtasar karyanya Imam Al-Muzanni, mungkin hasil didikte oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al-Muzanni menulisnya begitu ya. Karena Imam Al-Muzanni ini murid beliau sama dengan Imam Rabi. Lah niku ngenas annahu ing sak temene al-qiraah bil arhan. Ini annahu saya kembalikan ke al-qiraah ya, diskusinya kayak kemarin tadzkir sama ta'nis itu. Karena qiraatu secara kaidah karena dia diakhiri oleh ta'nis dia muannas. Tetapi sesungguhnya itu majazi. Karena tidak ada bacaan al-qiraah. Al-qira' itu mudzakkar, al-qiraah itu muannas, tidak ada bagian begitu. Karena itu ini majazi, maka sorry keliru lagi saya. Tak ulangi mana wis. Annahu sak temene sa'an. Wis lah. Sing paling benar. Karena ada kembalinya yang muannas itu tiba. Ternyata ada. Tak ulangi lagi fanassa moko iku ngenas maksudnya netepaken Asy-Syafi'i sapa Imam Asy-Syafi'i fil Mukhtasari ing dalam kitab Al-Mukhtasar annahu ing sak temene sya'an ya gitu aja. Labak saiku ora ono masalah iku maujud biha kelawan qiraah bil alhan. Nah gitu. Sorry. Ngerodok ngantuk. Baik, tidak ada masalah kata Imam Syafi'i. Baca dengan lagu itu tidak ada masalah. Wa an riwayati Ar-Rabi'i Al-Jizi lan iku saking riwayat, atau kalau ini baik dipakai susunan mubtada khabar saja. Wa an riwayati Ar-Rabi'i Al-Jizi lan iku saking riwayate Imam Ar-Rabi' Al-Jizi. Ini namanya Ar-Rabi' ini Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud namanya. Annaha utawi sak temene al-qiraah bil alhan iku makruhatun, hukumnya makruh. Tentu ini ada rasionalisasinya semuanya, ada rasionalisasinya. Seperti Asy-Syafi'i bilang tidak ada masalah, Imam riwayatnya Ar-Rabi ini bilang makruh, ada rasionalisasinya jelasnya. Nanti akan dibahas. Saya lanjutkan dulu. Kenapa baca Quran dengan lagu, ada yang bilang makruh, ada yang bilang tidak ada masalah. Imam Syafi'i bilang tidak ada masalah. Qala ngendika Ar-Rafi'u sapa Imam Ar-Rafi'i Syafi'iyah. Ngendikanya Imam Ar-Rafi'i faqala moko ngendika al-jumhur sapa mayoritas ulama ngendika nilai sat ora ono apa iku maca Al-Qur'an kelawan lagu iku ala qaulaini ing atase dua qaul. Tidak begitu katanya. Yang satu bilang tidak masalah, yang satu bilang makruh. Tidak begitu maksudnya. Terus piye? Bal balik al makruh utawi sing dimakruh no iku ayyufrita
ing yen ayufrita ing yen to keterlaluan sapa wong, bersikap berlebihan sapa wong fil maddi ing dalem mat. Mate terlalu dawa. Gitu ya. Wa fi isba'il harakati lan ing dalem ngisba'no harokat, mengenyangkan harokat sehingga ketika harokat itu kenyang hatta yatawallada sehingga terlahir minal fathati saking fathah alifun opo alif. Ini bisa dideteksi pakai tempo. Kalau enggak pakai tempo enggak bisa. Kalau tempo itu kan standar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tek 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 tek. Ar-Rahmanir-Rahim. Tek 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 4. 2 alif, 4 ketukan. Itu bisa. Nah, satu harokat itu satu ketukan. Kalau isbaknya keterlaluan, harokat fathah itu bisa jadi alif. Wa minal laili misalkan. Wa minal laili kan seharusnya begitu. Wa-nya kedawan wa minal laili. Nah, itu sudah nambah alif. Wa minadh dhammati lan saking dhamma lahir wawun apa wawu, wa minal kasrati lan saking kasrah yaun lahir yaun apa ya. Maksudnya kalau ndak mat ya ndak usah dibaca mat gitu. Dan itu sama dengan nambah huruf sudah konsekuensinya. Ini kalau dari apa jenis standar yang paling hati-hati begitu. Pakai tempo memang nggak bisa. Kalau pakai metronom itu ketahuan. Kecepatannya lihat dari situ. Jadi kalau bacaan tartil itu kayak jalan. Jalannya ya nggak cepet, nggak standar segitu. Ada temponya. Nah, kalau sampai kelebih dari tempo yang satu harokat ternyata lebih diisbakkan, maka akan timbul huruf baru. Nah, kalau timbul huruf baru, loh, Quran hurufnya sudah tetap kok ditambahin. Nggak adab. Karena ini masuknya tata krama. Jenenge maca kuwi ya kudu pas. Iya saking ngurmati ning Al-Qur'an, saking ngurmati. Atau kalau tidak begitu, isbak harokat itu menimbulkan au yudghima. Atau aunya ini diatofkan ke balil makruhu ayyudghima. Bisa jadi begitu atofnya ke atas tadi. Jadi yang dimakruhkan itu ayyudghima yanto atau yudghima mengidghamkan sapa wong fi ghairi maudhi'il idghami ing dalem sakliyane tempate idgham. Dia mengidghamkan di luar aturan. Wong ndak wayah idgham diidghamno. Itu ya tidak tepat. Seperti faqad dhalla sawa as-sabil dal sama dot. Faqad dhalla sawa as-sabil misalnya saya juga tidak tahu tapi di qiraah masyhurah itu faqad dhalla itu dalnya berharokat dikasih harokat sukun artinya jelas. Kalau di mushaf yang terbitan Mekah itu kalau huruf yang pertama itu sukunnya diperlihatkan maka bacaannya harus jelas. Jadi tidak boleh diidgham. Beda dengan yal hadzalika itu. Karena sa sama zal itu makhrajnya sama. Tapi kalau dal sama dot itu jauh. Nah, itu mengidghamkan di situ. Faqad dhalla sawa. Tidak tepat. Itu makruh. Kalau dalam seperti itu masih enak suaranya. Mereka kaidah dasarnya enggak tepat. Tajwidnya belum selesai, makhorijnya belum selesai, wis ndadak nang lagu. Itu makruh di situ. Fa illam yantahi moko lamun ora berakhir sapa wong kang maca ila hadzal haddi sampai batas ini, sampai batas isbak harokat atau idgham fi ghairi maudhi'il idgham. Jika dia tidak sampai ke situ fala karohata moko ora ono makruh kanggo iku maujud kanggo wong tadi. Selama tidak sampai ke batas ini tidak ada kemakruhan. Qala ngendika fi zawaidir raudhati, siapa penulisnya Zawaidir Raudhah ini? Nulisnya namanya Ibni Qadhi Ajlun. Itu julukannya.
Nama aslinya Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman. Ngendika sapa Imam Ibnu Qadhi Ajlun fi Zawaidir Raudhati ing dalam kitab ingkang judule Zawaidir Raudhah. Ngendikane wasahihu lan utawi pendapat kang bener iku anal ifrata sak temene maca keterlaluan alal wajhil madhku alal wajhi ing atase wajah atau dengan cara al madhkur ingkang sampun disebut isbaul harakat sama idgham fi ghairi maudil idgham. Yang benar itu bukan makruh. Yang benar adalah haramun, iku haram. Jadi keras ini standarnya, iku haram. Karena nambah Quran itu makruh, haram. Tegese haram yufassaku dapat dinilai fasik bihi sebab tindakan haram itu al-qari usapa kang maca Al-Qur'an. Bahkan wayak samulan dadi kena dosa al-mustami usapa kang krungu. Nah, ini bahayanya. Tentu standar ini ya harusnya disampaikan. Kok tambah wedi. Jadi begitu disampaikan di publik, ini kudu dipertimbang nih efeknya. Waduh, wangel men maca Quran, rasa maca lagi. Itu saya kira efek dari di publiknya aturan ini bisa lebih bahaya, maka jangan dulu lah, belum waktunya. Ya nek wis masyarakat itu cangkeme wis ketoto sudah mulai bisa baca Al-Quran dengan benar sesuai tajwid, lah ini boleh dikeluarkan ini fatwa ini. Kalau belum sampai di situ ya ojo, tarhib dulu lah, jangan tarhib. Jadi ada gradasinya. Haramnya khomer saja ada gradasinya, orang langsung haram per. Jadi ada gradasinya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir se. Mari ngono ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Waru nek wis adoh tenan innamal khamru wal maisiru rijsun langsung. Rijsum min amali syaitan. Fajtanibuh. Jadi ada gradasinya. Tidak bisa langsung dor gitu untuk masyarakat. Baik li annahu krono sak temene. Apa kok dianggap fasik sing maca lan sing krungu dianggap kena dosa? Li annahu krono sak temene wong kang maca dengan cara tadi itu isbaul harakat hatta yatawallada tadi sama idgham fi ghairi maudil idgham iku adalah berpaling sapa wong bihi kelawan wacoan dengan cara tadi itu annahji saking dalane wong al-qawim ingkang lurus. Dia sudah di luar rel itu. Kalau bacanya seperti itu. Kala ngendika sapa itu tadi Imam Al-Qadhi Ibnu Qadhi Ajlun tadi ngendika wa hadzalan utawi menika pangertosan adalah muradus Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i bil karohati ketika ngomong makruh. Jadi ulama itu keren. Imam Syafi'i tidak sampai bilang haram. Tapi ulama berikutnya itu bisa memahami kenapa Imam Syafi'i bilang makruh. Karena untuk bilang haram itu harus ada dalil yang jelas. Harus ada dalil Quran yang jelas, hadisnya jelas. Sampai ada kesimpulan haram. Atau kalau tidak, kiasnya jelas. Jadi kasusnya jelas, silogismenya benar. Dikiaskan atau disamakan dengan huruf yang ada nas, dengan kasus hukum yang ada nasnya. Begitu, karena ini tidak ada kejelasan, maka paling banter Imam Syafi'i ngomong makruh. Karena konsekuensi bilang haram itu tidak ada. Dalilnya itu berbahaya. Sangat berbahaya. Karena wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib itu
kena kecam itu oleh Al-Quran. Gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i sangat berhati-hati, makruh paling tidak. Tapi karena ulama berikutnya ini tahu maksudnya Asy-Syafi'i itu, wah maksudnya ki jane iki ya haram jane. Soalnya melebihi batas. Nambahi Quran, nambahi huruf. Mesti sak ketukan dadi rong ketukan. Kalau fathah itu diisbakkan, dikenyangkan fathahnya, jadi lahir alif. Fathahnya lahir alif, dhammahnya lahir wawu, ya-nya lahir kasroh. Kasrohnya lahir ya. Kalau dipanjangkan, lebih satu saja lahir huruf baru. Begitu, ini tentu standar tinggi. Nah, sekarang Imam Asy'uti kultu ngucap sapa ingsun wa fihi lan iku ing dalem tentang apa ini tadi temanya membaca dengan lagu ya. Wa fihi lan iku tentang membaca Al-Qur'an dengan lagu. Hadisu iqra'ul Qur'ana, ini mudhaf ilaih. Hadisu mudhaf, iqra'ul Qur'ana secara lafaz itu mudhaf ilaih. Hadisu iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi, utawi hadis ingkang isine iqra'ul Qur'ana biluhunil arab. Atau juga Imam Asy'uti ini sedang menambahkan keterangan bahwa di dalam kitab Zawaidir Raudhah itu juga disebutkan hadis ini. Bisa jadi begitu pengertiannya. Baik, saya lanjutkan. Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an biluhunil arabi, kelawan lagu-lagu Arab, wa aswatiha lan suara-suarane Arab. Apa namanya, syika, nahawa, dan sampean sudah tahu itu. Yaitu luhunil Arab. Wa iyyakum wa luhuni ahlil kitab. Wa iyyakum lan kudu menghindari sira wa luhuna ahlil kitab ing lahan-lahannya atau lagu-lagunya ahlul kitabain. Wa luhuna ahlil kitabain ing lagu-lagune para ahli dua kitab Taurat dan Injil. Wa ahlil fisqi lan orang-orang fasik, harus dihindari itu. Saya tidak tahu bagaimana lahnya ahlul kitab membaca kitabnya, tidak tahu. Sampai bisa cari itu nanti lah, supaya terhindar dari situ gitu. Engkau iki nyasar nang hukume ya apa? Hukume maca Al-Qur'an kelawan nada Jawa. Sing apa jenenge? Sing ngukui gak oleh nganggo nada Jawa, dalile iki. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Tapi sing ngolei saya secara pribadi dengar bacaannya Mas Yasir baca Ar-Rahman itu keren. Itu nuansanya berbeda. Apa mungkin karena saya orang Jawa ya gak roh. Tapi saya yakin itu faktornya, karena memang sense Jawa saya yang main gitu. Saya kira tidak ada masalah kalau itu, karena memang nazalal Qur'anu bil buka, dan rengeng-rengeng itu khas perenungannya orang Jawa. Nah, dengan dorongan yang di atas, hadis yang di atas, iqra'ul Qur'ana bil huzn, itu masuk bacaan dengan langgam Jawa. Karena diurus dari standar paling dasar, tajwid, makharijul huruf, sudah selesai Mas Yasir. Jadi tidak mengganggu, dawa ndek ya pas, makharijul hurufnya juga pas. Apa yang salah? Apalagi terhadap orang Jawa, ndak ruwo maknane iku kaya roh rasane. Bahkan katanya yang paling tinggi itu ya jiwa tejo wis ngomong kakak. Itu sudah tidak makna, tidak sudah. Tapi begitu menikmati alunan, sudah rasa, sudah tidak ada makna logik di situ, tapi rasa yang main. Ya saya tidak mau bilang
Yang jelas semua punya dasar. Gitu, tidak mau membicarakan perdebatan. Males. Tapi harus disampaikan perbedaannya. Pertimbangannya begitu, bahwa yang ngukui lagu ya ada, laisa minna malam yatahun nabil Quran ya ada. Orang yang nggak suka lagu juga ada. Dibacanya lurus, ya lagu juga akhirnya tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya bodoh aja lagu. Itu khas orang-orang kayak Kiai Abdul Haq itu bacanya begitu kadang. Kadang pakai yang Asyurain, kadang pakai yang Hani Ar-Rifai nadanya. Tapi ya lagu juga nggak bisa. Tapi ada nanti orang-orang yang memang nggak mau. Jadi bacanya Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lurus, nggak ada nadanya. Ya nada juga tetap. Gak iso lepas tekan nada. Wong swara ya jelas ada nadanya. Ngawura ya nada. Ngomong gak nganggo nada ya nada. Alasannya apa? Kok itu harus dihindari? Luhuna ahlil kitabain dan ahlil fiqh harus dihindari. Fa innahu krana sak temene sa'an iku sayaji bakal tumeka aqwamun sapa pira-pira kaum yurji'una kang ulang-ulang, sapa kaum maca tarji ulang-ulang bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an tarji al-ghina'i kaya dene ngulang-ulangi lagu warahbaniyati lan kerahiban. Karena nanti akan ada itu kaum yang mentarjikkan Al-Quran seperti lagu. Lagu itu kan cirinya repetitif. Kalau Al-Quran di lagu seperti itu khawatirnya mirip atau masuk ke sana. Gitu. Lagunya Ummi Kulsum yang panjang-panjang saja itu ada yang repetitif. Oleh karena itu mungkin di dalam nahum itu tidak ada yang repetitif, tapi sifatnya itu gradasinya naik. Jadi dari nada nada dasar a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu. Naik nanti pakai apa lagi dan tidak pernah diulang lagi sampai akhir. Sampai jawabul jawab terakhir sudah nutup. Jadi tidak ada pengulangan. Kalaupun ada pengulangan itu sesungguhnya tidak ngulang tapi pakai versi lain sampai kemudian jatuh di ayat terakhir. Gitu kiranya. La yujawizu sifatnya kaum tadi itu bacanya diulang-ulang. Juga bukan bacanya Nabi fa'in in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk diulang-ulang, bukan begitu. Bukan pengulangan yang begitulah maksudnya itu. Tapi pengulangan yang mirip dengan luhuna ahlil kitabin dan ahlil fiqh kategorinya itu. Pokoknya aja sampai podo koyo liyane lah. Quran ya Quran. Loh kalau langgam itu kan sama itu nanti dengan apa? Ya enggak beda. Saya tetap bilang beda karena enggak sama. Lagu apa jenenge? Dendang Gula Sinom kan enggak sama. Tetap tidak persis. Cuma kalau beberapa hal mungkin sama gitu. Nuansanya itu. Nah, itu disifati lagi aqwamun yurji'un al-Qur'an itu la yujawizu ora melampaui hanajirahum ing tenggorokan mereka. Saya baca lagi la yujawizu boten melampaui apa Al-Qur'an atau tidak melewati apa Al-Qur'an hanajirohum ing pangkal tenggorokan mereka. Maksudnya hanya sampai di mulut saja bacaannya, tidak sampai merasuk di bawahnya pangkal sampai ke dada, tidak sampai masuk ke sana gitu. Nah kalau kriterianya ini ya segala bacaan yang hanya sampai di mulut saja yang tidak masuk ya kena ini semua gitu. Jadi seharusnya bacaannya mulutnya baca, otaknya beroperasi, hatinya menerima. Mungkin gitu kalau lengkapnya gitu. Itu maftunatun ingkang terfitnah
qulubuhum apa atine wong-wong akwam tadi itu. Jadi tergoda. Wa qulubuman lan wong-wong sapa ini ataf ke qulubuhum, jadi terfitnah juga qulubuman apa ati-atine wong yuk jibukang gawe gumun hum tengman sya'nuhum apa perilaku atau urusannya akwam tadi itu yang baca Quran kayak gitu. Wah, keren. Itu kena juga. Begitu. Ini konteksnya tetap ke adab ya. Jangan sampai ke sana. Tapi kalau tidak ada unsur sampai melecehkan Al-Quran, saya kira tidak ada masalah. Akhraja sampun mentakhrij teng hadis menika At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani wal Baihaqi ulam Imam Al-Baihaqi. Qala An-Nawawi qala ngendika sapa Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan bi adabi hamalatil Quran wa yustahabbu lan dipun anjuraken talabul qiraati apa nyuprih ngongkon maca min hasanis sauti saking wong kang apik suarane. Dianjurkan minta bacakan. Mungkin ini yang jadi dalil. Pengajian-pengajian diawali oleh qiraah. Jadi dianjurkan cari yang suaranya bagus suruh baca. Dan juga dianjurkan al-isgha'u apa ngrungokne, listening, ngrungokne dengan serius. Ilaiha teng wacaane Al-Qur'an lil hadits sahih krana ana hadis as-sahih ingkang sahih. Hadisnya tidak disebutkan di sini. Tapi yang dimaksud adalah hadis Iqra' alayyal Qur'an. Ibnu Mas'ud yang tadi sudah disampaikan oleh Asy'uti itu. Jadi memang disuruh Ibnu Mas'ud wacana Quran to nang aku. Ibnu Mas'ud sanjang, walah jenengan tiang sing dituruni Al-Qur'an kok malah kula sing dikengken. Kanjeng Nabi jawab, aku seneng krungu teko wong liya. Wala baksalan ora ana masalah iku maujud bijtima'il jamaati kelawan kumpule jamaah fil qiraati untuk baca, tidak ada masalah. Jadi satu orang suruh baca, yang lain dengarin. Wala biidaratiha lan uga ora masalah biidaratiha kelawan ngubengno wacaan, maksudnya bergiliran. Wahia lan utawi idaratiha itu muterno bahasa adaro yudiru itu memutarkan artinya. Nah, di sini diperjelas lagi wahia lan utawi sing diarani idaratul qiraah itu ayakro ayen to maca sapa ba'dul jamaati sebagian jamaah qit'atan ing sepotong summa mongko nuli maca al ba'du sapa sebagian liyane qit'atan ing potongan ba'daha sak sampune qit'atan sing pertama. Di ini baca satu juz tidak ada masalah. Atau pelan-pelan baca qoriknya. Ada ngundang 5 qori misalkan. Atau kalau berkelompok boleh. Ini qori dalam pengertian Indonesia. Jadi yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang begitu itu qori. Tapi kalau qori yang di sini qiraah yang di sini itu bacaannya qiraah baik yang tartil maupun yang pakai nahum itu, pakai makomat itu. Jadi kalau di sini kan masih terbatas. Jadi qiraah itu ya diarteni ya korek-korek sing di speaker itu qiraah. Tapi kalau di sini kan lebih umum. Yang penting baca Al-Qur'an. Baik menggunakan nada yang seperti qiraah pada umumnya atau membaca tartil seperti biasanya. Mas'alatun utawi iki satu masalah yustahabbu dipun anjuraken qiraatuhu apa maca Al-Qur'an bitafkhimi kelawan wacaan tafkhim. Wacaan tafkhim itu wacaan yang apa namanya? Kalau saya lebih ke ini bacanya itu tidak terkesan datar. Tafkhim itu lebih tebal, lebih kenyal, lebih nek panganan. Li haditsil Hakimi krana hadis Imam Al-Hakim ingkang munini nazala wismudun Al-Qur'an wa Al-Qur'an bitafkhimi kelawan tafkhim. Kalau makna aslinya tafkhim itu kalau ifkham membungkam. Kalau tafkhim itu membesarkan.
atau mengagungkan itu sama. Jadi bagaimana mencontohkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini saya kira terlalu enteng bacaannya kalau baca begitu. Kecuali yang suaranya memang begitu. Itu enggak begitu gitu. Jadi memang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Karena tidak sama dengan harus tidak sama dengan kita baca tiba, harus tidak sama dengan kita. Ya, memang untuk memperlakukan Al-Qur'an secara spesial gitu intinya. Jadi tafkhim itu begitu. Kalau mungkin bentuknya itu ada yang teman saya pernah itu di Masjidil Haram dilalah tepak diimami Imam Al-Hudzaifi. Itu bacaannya katanya tafkhimnya sangat kentara sekali. Katanya begitu. Yang nadanya kalau tidak salah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau tidak keliru begitu nadanya beliau. Itu sepertinya itu totalitas itu. Ingin memberikan kesan bacaan beliau itu ingin memberikan huruf itu haknya itu ingin diberikan betul sama beliau. Itu kalau sampean hitung pakai tempo itu betul itu. Jadi kalau misalkan mad wajib itu ya 3 harokat atau 3 alif misalkan dipolkan gitu. Kalau mad jaiz itu bisa 2,5 alif misalkan. Jadi gitu. Itu ketukannya itu cocok. Harokat 6 harokat misalkan. 6 harokat ya 6. Tek 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 gitu harokatnya. Itu tepat. Itu mungkin yang bisa dicontohkan untuk bacaan tafkhim. Kalau di qiraah kan, di qiraah sab'ah kan sholah menjadi solo, itu tafkhim. Ro bacanya akhiro itu bacaan tafkhim. Bukan akhira tarkib. Nah, bukan yang itu. Saya kira ini lebih luas daripada itu tafkhim. Makna yang lebih bisa diterima mungkin dengan pengagungan. Dibaca Quran itu dengan penuh pengagungan terhadap Al-Quran. Qala Al-Halimi sampun ngendika sapa Al-Halimi Imam Al-Halimi wa maknahu lan utawi maknane hadis nazalal Qur'anu bitafkhim iku annahu sak temene Al-Qur'an sak temene wong yaqra'u iku maca sapa wong hu ing Al-Qur'an ala qiraatir rijali ing atase wacane wong lanang. Maksudnya dengan cara orang laki-laki membaca. Berwibawa atau gimana gitu ya. Wala yukhdi'u lan boten melunak-lunakkan. Ini ada yang berarti bengkok akhtoa itu. Tapi saya mungkin kena Jawa niki wala yukhdi'u lan boten meye. Nek ngene ngarani peye. Peye iku swara kaya lembeng. Letoy. Mungkin begitu ya, melembengkan, lembeng. Yang ngono lah, bahasa liyane apa. Kalau saya lebih cocoknya memaknainya begitu. Wala yukhdi'u lan ora meye ne sapa wong as-sauta ing swara fihi ing as-sauta ing swara fihi ing dalem maca Al-Qur'an kakalamin nisa'i kaya dene wicarane wong wadon. Lah terus piye nek wong wedok? Nek terus gak oleh. Nek kaya piye nek wedok gak oleh berarti wong wedoke gak iso maca Qur'an. Nah, gitu. Wah itu debat fikih. Wah, iku tak mari-mari urusan itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa nazal Al-Qur'anu bitafkhim ku macane ala qiraatir rijal itu saja. Yang jelas ini ada efek dari hukum yang melarang
tampilnya seorang perempuan di hadapan publik dengan baca Quran itu hubungannya sama itu nanti. Ini ya sekadar namanya juga yustahabbu qira'atuhu bitafkhim gitu. Jadi di konteks ini beliau bilang begini. Kalau yang qori internasional perempuan itu jelas hukumnya sudah selesai itu. Karena kan ulama juga sudah ada pertimbangannya apa kan ada. Ya, yang jelas ini yang kesannya la yukhdi usauta fihi kakalamin nisa, ini yang mengesankan begitu dengar suara itu Quran menjadi kurang berwibawa, mungkin begitu. Ada kesan tidak menghormati. Selama itu tidak ada, tidak hadir, tidak ada masalah. Kala ngendika sapa Imam Al-Halimi wala yadkhulu fi hadza qira'atul imalah. Terus dijelaskan lagi oleh Imam Al-Halimi wala yadkhululan orang mlebu fi hadza ing dalam hukum menika hukum larangan layuk, bukan larangan sih maksudnya, saran saja. Layuk diuin tidak masuk kata itu, tidak masuk hukum itu. Opo karohatul imalati, kemakruhan imalah allati kang hiya utawi allati ikhtiaru ba'dil qurra'i adalah pilihannya atau yang dipilih oleh sebagian para imam qiraat. Jadi imalah itu tidak dimasukkan ini, baca yang miring itu. Majriha wadduha ini tidak dimasukkan itu. Di baca wadduha memang ada riwayatnya begitu, dan itu meskipun terkesan agak miye atau agak lembeng kayak wong banci. Tapi itu ada riwayatnya. Kan tapi yang enggak lembeng banget. Cuma suara kayak gitu, meye itu mengesankan itu. Nah, terus Imam Al-Halimi mengecualikan itu, enggak masuk itu gitu. Wa ya juzulan menang ayakuna apa yen to ono Al-Qur'an apa Al-Qur'an. Iku atau boleh jadi ono apa Al-Qur'an nazala iku mudhun apa Al-Qur'an bitafkhimi kelawan tafkhim. Ini penjelasan berikutnya dari Imam Al-Halimi. Mungkin boleh jadi Al-Qur'an itu turunnya memang tafkhim semuanya. Terus kemudian farukhisa, terus diringankan, dikasih dispensasi. Apa wacaan tafkhim iku didispensasi ma'adzalika ing dalem sartane mengkono-mengkono. Wacoan fi imalati ma ing ini naibul fa'ilnya. Farukhisa maka dipun dispensasi atau dikasih rukhsah, diberi rukhsah ma'adzalika ing dalem mengkono-mengkono wacoan tafkhim fi imalati ma apa ing dalem ngimalahno barang, maksude wacoan lafat tahsunu kang sae imalatuhu apa imalahe. Jadi awalnya Quran mungkin turun dengan tafkhim, terus kemudian dikasih rukhsah. Karena itu tadi, mungkin ada orang-orang tertentu yang lebih berkesan jika dibaca itu. Dan ini beda-beda orang. Ada orang dengar wadduha wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Itu ada yang ketawa. Karena mungkin bukan lahjahnya dan baru tahu. Terkesan lucu, ada ketawa. Itu kan malah tidak enak. Kalau di mata orang Indonesia yang ngukur, ya jadi makruh itu baca begitu. Karena di sini diterima sebagai nada lucu. Tapi di mata logat-logat Arab tertentu, wadduha lebih menyentuh. Mungkin saya juga hanya mungkin. Karena di sini ada kalimat fi imalatima atau farukhisa ma'adzalika fi imalatima tahsunu imalatuhu. Ada yang bagus diimalahkan kayak majriha. Majriha itu bagusnya memang diimalahkan. Gitu kok bisa berpandangan begitu ya, katanya hikmahnya karena memang waktu itu posisi perahu, posisi orang-orang yang ada di perahu kena banjir besar itu sedang gonjang-ganjing molak-malik, sehingga bacanya pun harus miring, gitu majreha, gitu. Ya ada sajalah namanya spekulasi.
barangnya ada dulu terus kemudian dicarikan alasannya. Ya saya kira itu. Jadi ada konteksnya. Mas'alatun utawi iki satu masalah. Masalah berikutnya adalah nggih menika ini warodat sampun tumeka, maksudnya ada riwayat ahadisu apa pira-pira hadis. Tak tadi kang nuntut apa hadis istihbab raf'is sauti bil qiraati ing dianjuraken raf'is sauti ndhuwurna swara bil qiraati atau menyaringkan suara bil qiraati kelawan maca Al-Qur'an. Ada beberapa hadis yang nyuruh orang untuk baca Quran secara nyaring. Wa ahaditsu lan uga wis teka ahaditsu apa pira-pira hadis tak tabdi kang nuntut apa ahadis al israr ing maca lirih wa khafdis sauti lan meririhkan suara. Faminal awwali moko iku setengah saking jenise pembahasan sing pertama, maksudnya tak tabdi istihbab raf'is sauti haditsus sahihaini utawi hadisnya Bukhari lan Muslim ingkang isine ma'adzinallah li syai'in ma'adzina linabiyyin hasanis sauti yatawanna bil qur'ani yajharu bih. Ma'adzinallahu ora ngizinaken sapa Allah li syai'in kaduwe suwi-wiji ma ing barang adzina ingkang sampun mengizini sapa Allah linabiyin teng Kanjeng Nabi teng Nabi hasanis sauti kang sae suarane yatawanna hale berlaku sapa Nabi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an yajharu halim bangetaken sapa Nabi bihi kelawan wacaan Al-Qur'an atau kelawan tawanni bil Qur'an. Allah belum pernah mengizinkan sesuatu seperti Allah mengizinkan Nabi yang bagus suaranya untuk berlagu ketika membaca Al-Quran dan nyaring. Ini dalil orang yang menganjurkan baca Quran secara nyaring. Karena itu diizinkan oleh Allah. Belum pernah Allah mengizinkan kayak gitu itu kecuali ke Nabi yang bagus suaranya. Maksudnya Nabi Muhammad itu. Wa minatsani lan iku saking kasus yang nomor 2. Maksudnya itu taktabil israr wa khafdis saut, hadis-hadis yang menuntut atau menyuruh untuk melirihkan suara ketika baca Quran. Termasuk jenis yang kedua hadisu Abi Dawud utawi hadisnya Imam Abi Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Ingkang munine al-jahiru bil Qur'ani utawi wong kang maca banget bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an iku kal jahiri kaya dene wong kang banget bisa sedekah kelawan sedekah. Maca Qur'an banget padha karo sedekah diketokno wong gitu. Wal musirru lan utawi wong kang melirihkan baca bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an kal musirri kaya dene wong sing melirihkan bisa sedekah kelawan sedekah. Wong sing maca Quran gak banget iku ya padha karo wong sedekah tapi gak ketok wong, gitulah kira-kira. Kala ngendika An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi. Kan koyoke bertentangan, sepertinya bertentangan. Ada yang menganjurkan nyaring suara, satunya lagi menganjurkan lirih suara dalam baca Quran. Sepertinya sedang bertentangan dua hadis itu. Terus Imam An-Nawawi ngendika wal jam'ulan utawi mengharmoniskan bainahuma ing antarane dua hadis tersebut inggih menika annal ikhfa sak temene melirihkan suara afdalu iku luweh utama haitsu khafa ing dalem sekirane khafa wedi sapa wong kuwatir sapa wong arya ing riya. Melirihkan suara lebih bagus kalau dia dengan menyaringkan suara. Itu khawatir timbul riya. Au utawa ta'adza menjadi terganggu bihi dengan suara nyaring musalluna sapa wong-wong kang salat au niyamun terganggu juga niyamun sapa wong kang turu wong-wong kang turu bijahri kelawan bangete maca Al-Qur'an. Jadi bahkan baca Quran
ada orang tidur, itu tidak disarankan. Kalau sampai orang tidur itu merasa tersakiti, atau ada orang sholat merasa terganggu dengan bacaan Qur'annya, lebih baik dilirihkan. Tidak usah kemudian dihakimi. Orang Islam macam apa ada orang baca Quran kok merasa tersakiti? Lah wong kabeh gak padha kok ya. Apalagi yang nggak ngerti artinya, waduh. Apalagi orang umum sedang sakit gigi, wah. Belum ngocoan gak beres ngono wis. Ndak karu-karuan ya suaranya. Gitu. Jadi bahkan dipertimbangkan ini unsur hak telinga tetangga ini. Bahkan yang tidur, Jadi cara ini bisa dimengerti kan, Ramadan itu tidak jadi masalah. Ada beberapa orang yang mempermasalahkan itu. Jadi dibatasi ngaji sampai jam 10 itu lo ngamuk. Apa yang ngono. Jadi lek gak banget ning speaker iki gak ngaji, rumet. Ya, mestinya ya juga menghargai telinga tetangga kan punya hak untuk tenang. Kalau tahu ini kan bahayanya kebodohan memang luar biasa. Sampai-sampai itu pernah ada proyek piye ya sekiranya wong gelem maca Quran. Geleme nek nyekel mic, nek gak nyekel mic gak gelem maca Quran. Piye terus? Ya ditukokno mic kae dhewe-dhewe ambek headset. Bentur ngoke dhewe. Enak. Ndak ganggu wong gitu. Baik, balik meneh mengharmoniskan dua hadis yang agak bertentangan. Nah, sebaliknya wal jahrulan utawi banget no maca Al-Qur'an afdalu iku luweh utama fi ghairi dzalika ing dalem sakliyane kondisi-kondisi tadi. Kalau dia tidak khawatir riya, tidak khawatir ada orang terganggu, tidak khawatir ada orang tidur yang merasa tersakiti dengan bacaannya, nyaring lebih bagus. Apalagi disuruh ada audiennya, monggo. Gitu, tapi ya terbatas ya audien itu. Lah wong kene giyak. Kadang sing maca siji, sing ngrungokke mek 3, corongane 24, amen gak tau lho desaku. Ning Konir kono, gak ning Jember kene. Ono satu masjid wis sing maca kaset apa menorone dawukur jumlah towanya itu 24 towa orang syiar Islam ini saja. Ya, mengertinya syiar Islam masih dalam taraf itu, belum sampai ke taraf kebermanfaatan pada orang lain mungkin. Kalau ingin mempermaklumkan itu piye gitu Mas. Ngamuk gak melok duwe, gak diamuk kok ya terganggu. Kono kiai kan ruwet itu. Maka ya harus pemerintahnya kemudian bertindak, dibatasi apa kayak pengaturan Menteri Agama itu. Jadi suara toa tidak boleh lebih dari sekian desibel. Kalau lebih pelanggaran, sudah ada aturan. Misalnya ini iso piye Menteri Agama, syiar Islam kok dihalangi lagi. Ya repot memang ya. Baik, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Kok dalam selain dua situasi yang tadi itu kok menyaringkan bacaan itu lebih bagus, lebih utama. Li'annal amala krana sak temene kerja fihi ing dalem maca.
banget iku aksaru luwih akeh, pertimbangannya tetap itu, artinya masuk dalam kaidah maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, akeh kerjane ya akeh hasilnya no. Itu rumusnya begitu. Orang yang baca Quran dengan nyaring itu butuh kerja lebih banyak, butuh tenaga lebih banyak daripada yang baca lirik. Itu lebih utama gitu. Pokoknya sing lebih payah lebih utama. Gitu, mungkin ini juga yang menjadi alasan saya kalau ada pekerjaan gampang hasilnya kok akeh, kok kadang wedi ya. Aku wedi. Kalau kerjaan sulit hasilnya banyak lah, itu seimbang. Nek kerjaan gampang hasilnya akeh kok wedi. Kayak ngetik gitu saya, itu kan pekerjaan membosankan, capek. Ngetik gitu kan ada karakternya saya. Berapa karakter sekian, 6 rupiah per hurufnya itu 6 rupiah. Itu ngetik saja, nggak usah mikir, ngetik ada naskahnya diketik ya 6 rupiah kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya 8 rupiah sekarang per karakter kan gitu. Itu saya kira seimbang. Seimbang. Atau ada naskah ya, kalau sudah naskahnya ada di internet enggak mau saya. Misalkan suruh ngetikkan Yasin, lah enggak mau, tak kasih aja. Copy paste bisa. Saya kira itu. Jadi ya meminimalisir ya apa ya bahasane. Sing sekirane yo payah yo kesel yo ono oleh. Terus nek gak payah akeh oleh iki piye? Ngono kok koyoke kurang. Kalau misalkan payah tapi ongkos letihnya itu tidak sesuai, itu lebih bisa saya terima daripada nggak capek tapi kok bayarannya mahal. Ini yang khawatir saya. Begitu nggak tenang di hati. Nah, karena itu baca nyaring lebih utama ketika tidak ada kekhawatiran riya, tidak ada kekhawatiran ganggu orang. Itu lebih utama karena kerjanya lebih banyak. Wa illa wali anna faidatahu lan krana sak temene gunanya baca nyaring itu iku tata ada melampaui apa faidah atau sampai. Tata ada itu ya melampaui apa faidah ila samiin menuju ke orang yang mendengar. Wali annahu lan krana sak temene wacaan nyaring iku yuqidu iso nangekno apa iku jahr qalbal qari ing atine wong kang maca wa yajma'u lan iso ngumpulaken apa wacaan nyaring hammahu ing passionnya dia ilal fikri maring pemikiran. Itu baca nyaring memang lebih kita bisa menikmati, telinga kita bisa juga menikmati, mata kita bisa menikmati, mulut kita bisa menikmati gitu. Kalau baca lirih itu kadang telinga enggak bisa. Wa yasrifu lan iso mengarahkan apa iku wacaan nyaring sam'ahu ing pendengarane wong kang maca ilaihi nang Al-Qur'an. Ke suaranya itu yang dibaca itu. Wa yatrudu lan iso ngilangno apa iku wacaan nyaring an-nauma ing kantuk, wa yazidu lan nambahi apa wacaan nyaring fin nasyati ing dalem rasa giat. Nambahi. Mungkin siap beda. Siap yang beda itu. Wong latihan silat ae kudu ono suara. Hai. Ngono. Masa maca Quran gak. Yang jelas akan sangat terhubung dengan pernafasan. Nah, itu saya kira bernafas dari hidung, bernafas dengan benar itu menarik. Beda betul
baca Quran nafas dari hidung dengan baca Quran nafasnya dari mulut itu beda jauh, rasanya beda jauh. Jadi tariknya dari hidung, keluarkannya dari mulut, itu tahannya lebih kuat, apalagi bacaannya nyaring. Itu hubungannya dengan itu. Wa yadullu lan nuduhaken li hadzal jam'i kaduwe harmonisasi menika. Maksudnya ada yang mengindikasikan keharmonisasi seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi di atas. Opo haditsu Abi Dawud, hadisnya Abi Dawud yang diriwayatkan oleh Abi Dawud bisa nadin sahihin kelawan sanad sahihin kang bener an Abi kang sahih ya valid an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id. Nah, ngendikane Kanjeng Nabi ngendikane apa riwayatnya Abi Sa'id itu bunyinya adalah isinya maksudnya. I'takafa sampun beriktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil Qur'an. Fasami'a terus mireng sapa Kanjeng Nabi hum teng wong-wong kang ana ning masjid iku yajharuna do menyaringkan sapa peserta yang ada di masjid itu barengi Nabi itikaf itu bil qiraati kelawan wacaan Al-Qur'an. Fakasyafa terus menyingkap sapa Kanjeng Nabi asitra ing penutup. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi memberi komentar. Ala inna kullakum munajin lil rabbih fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Ini ada indikasi menunjukkan adanya harmonisasi di antara dua hadis yang tampak saling bertentangan di atas. Nah, ngendikane Kanjeng Nabi ala wa sira kabeh innakum lakum sak temene masing-masing kalian semua. Munajin iku ngejak omong-omongan sapa kulakum itu lirobi nang pangeran. Wong ngejak omong-omongan nang pangeran kudune fala yu'diyanna moko aja sampai ngelarani ba'dukum sapa sebagian sira ba'don ing sebagian liyane. Walayar fa'lan ojo dhuwurna swara ba'dukum sapa sebagian sira ala ba'din ing atase sebagian liyane fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an. Nah, yang penting jangan saling menyakiti lah. Gitu. Kalau tidak ada yang tersakiti ya tidak ada masalah. Banget ono. Tapi kalau ada yang terganggu, nah itu ada pasal lain. Itu jadi seolah-olah menyaringkan suara atau melirihkan suara. Sekiranya mana yang lebih baik, tidak mengganggu yaitu yang dipilih. Terhadap mengganggu diri atau mengganggu orang lain. Ini menunjukkan adanya harmonisasi dari dua hadis yang sudah disampaikan. Wa qala ba'dhum lan sampun ngendika ba'dhum sebagian ulama. Yustahabbu dipun anjuraken al-jahru apa maca nyaring bi ba'dil qiraati kelawan sebagian wacaan wal israru dan melirihkan bi ba'diha kelawan sebagian wacaan sing liya. Jadi ada anjuran menyaringkan sebagian bacaan, ada yang melirihkan sebagian bacaan. Jadi lihat konteksnya berarti. Kayak tabat itu kan sudah banget anak maca. Wane ono Ikrimah. Ikrimah bin Abu Lahab kok Ikrimah binti keliru saya. Ikrimah bin Abu Lahab. Itu sudah banget anak maca. Musuhnya Kanjeng Nabi. Li annal musirra krana sak temene wong kang melirihkan bacaan qad yamal. Kadang-kadang iku bosen. Sapa musir fayak nasu sehingga iso dadi akrab sapa musir bil jahri kelawan wacaan nyaring. Jadi nek pas maca lirih njur kok bosen ya bangetno gitu. Wal jahira demikian juga orang yang atofnya ke al musirra. Karena sak temene wong kang maca banget iku kot yakin lu kadang-kadang kelu. Sapa wong kang maca banget maksude payah, cocote payah. Fayastarihu sehingga dadi istirahat sapa jahir bil israri kelawan wacaan lirih. Maca banget lere. Maca banget kok payah ya lirih. Maca lirih kok bosen ya banget maneh. Itu ya kondisional. Mas'alatun utawi iki satu masalah.
Al qiraatu bil mushafi utawi maca fil mushafi di mushaf afdalu iku luwih utama minal qiraati saking maca min hifdzi saking apalane. Alasannya li anna nazra krana sak temen ningali memandang fihi ing dalem mushaf iku ibadatun adalah ibadah matlubatun ingkang dipun tuntut. Delok tok iku lho ibadah. Apa maneh karo maca jadi dapat dua. Gitu pertimbangannya. Kala ngendika An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi. Maka timbul itu tadi seperti yang sudah sering situ bahas. Al-Qur'an secara visual dan Al-Qur'an dalam audio gitu. Keren. Kala ngendika An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi hakadha kaya dene iki maksudnya kaya dene iki al-qiraatu fil mushafi afdalu minal qiraah itu. Kala ngendika akan hu teng kada ashabuna sapa sahabat-sahabat kita maksudnya kalangan Syafi'iyah wasalafulan uga sapa ulama salaf aidon hale uga walam arolan ora ningali sapa ingsun jarene Imam Nawawi fihi ing dalam persoalan niki khilafan ing perbedaan. Artinya mereka sepakat bahwa memang al-qiraah fil mushaf itu afdal min al-qiraah min hifdzi. Qala ngendika sapa Imam An-Nawawi walau qila innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi. Nanti yukhtalafu ya ndak masalah. Walau qila lan namun dipun ngendikaaken andaikan jadi Imam An-Nawawi kemudian berkomentar tentang al-qiraah fil mushaf afdal itu. Walau kilanan andaikan dipun ngendikaaken apa lafat innahu ila akhirih. Andaikan dikatakan innahu apa lafat innahu ila akhirih. Innahu sak temene putusan di atas itu ya al-qiraah fil mushaf afdal itu ya, tentang keutamaan baca Quran di mushaf daripada dari hafalannya. Iku yukhtalafu dipun perdebatkan atau kalau kita baca yakhtalifu ya ndak apa-apa, berbeda apa hukum gitu ya, bi ikhtilafil ashkhasi sesuai dengan perbedaannya orang. Maksudnya tergantung kondisinya gitu. Lebih baik mana bagi dia? Apakah qiraah fil mushaf ataukah qiraah min hifdhihi? Tentu nanti ada standarnya. Jadi kalau qiraah fil mushaf ini efeknya begini, kalau qiraah min hifdhi efeknya begini. Kalau ngarahnya ke lebih renungannya itu lebih kuat dari lewat hafalannya, maka yang lebih baik ya hafalannya. Kalau yang perenungannya lebih kuat ketika dia lihat mushaf, ya silahkan pakai mushaf. Itu yang lebih baik bagi dia. Jadi maksudnya bikhtilafil ashkhas itu begitu. Kondisinya dia. Ini akan dijelaskan. Fayukhtaru sehingga dipun pilih al-qiraatu apa maca fihi ing dalem mushaf liman kaduwe wong istawa kang padha khusyuhu apa khusyuke wong wa tadabburuhu lan tadabburi wong fi halatayil qiraati fihi wa minal hifdzi ing dalem dua keadaan maca fihi ing dalem mushaf wa minal hifdzi lan dari hafalan. Terus kemudian wa yukhtaru lan dipun pilih al-qiraatu apa wacaan minal hifdzi saking apalan liman kaduwe wong yakmulu kang dadi sempurna bidzalika kelawan mengkono-mengkono maca saking hafalan khusyuhu apa khusyuk iman wa yazidu lan nambahi apa wacaan saking hafalan ala khusyuhi ing atase khusyukane wa tadabburihi lan ing atase tadabbur iman lau qira'a andai kata maca sapa man minal mushafi dari mushaf. Nah, ini begini maksudnya. Seandainya pendapat di atas itu bunyinya kayak gini, bahwa hukum keutamaan, kelebih utamaan baca apakah dari mushaf ataukah dari hafalan itu
diucapkan dengan cara begini misalkan, bahwa itu berbeda setiap orang. Jika orang itu antara baca dari mushaf dan baca dari hafalannya sama khusyuknya, sama tadaburnya, kualitas tadaburnya sama, yaitu memang lebih utama dari mushaf gitu. Tetapi kalau bacaannya itu dari hafalan lebih sempurna kekhusyukannya, tadabburnya lebih kuat ketika dari hafalan daripada dia dengan melihat teks, maka itu yang harus dipilih gitu. Nah, kalau dikatakan seperti ini ungkapan yang di atas, lakana yakti bakal ono hada apa menika pangendikan kaulan dadi kaul hasanan kang sae. Jadi sebenarnya ini kritik sebenarnya. Kritik, tapi seandainya yang di atas itu ucapannya dirinci begini, mungkin akan menjadi kaul yang hasan. Gitulah kira-kira Imam Nawawi mengomentari gitu. Qultu ngucap sapa ingsun. Nah, dari Imam Suyuti. Wa min adillatil qiraati fil mushafi lan iku setengah saking pira-pira dalil al qiraati maca fil mushafi ing dalem mushaf. Baca dari mushaf lebih utama. Nah, di antara dalilnya ma utawi barang akhraja ingkang mentakhrij hu ing emah At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani wal Baihaqi ulam Imam Al-Baihaqi fi Syu'ab ing dalam kitab Syu'abul Iman min hadisi Ausin Ats-Tsaqafi saking hadisnya Imam sahabat Aus Ats-Tsaqafi marfu'an secara marfu', mentakhrijnya secara marfu'. Isinya qiraatur rajuli fi ghairil mushafi alfu darajatin, utawi macane wong, ini ndak lanang ndak wedok ya, sama. Qiraatur rajuli utawi wacane wong fi ghairil mushaf ing dalem saliyane mushaf, tanpa mushaf maksudnya iku alfu darajatin 1000 derajat. Wa qiraatulan utawi 1000 tingkatan. Wa qiraatulan utawi macane wong, macane rajul itu fil mushaf di mushaf tudha'afu iku dilipat gandakan apa qiraah alfai darajatin kelawan 2000 derajat, 2 kali lipat. Kalau baca dari mushaf. Ini dalil orang yang mengatakan bahwa baca di mushaf lebih utama. Selanjutnya wa akhrajalan uga sampun mentakhrij Abu Ubaidin sapa Imam Abu Ubaid ing dalam kitab Al-Fadhail misalnya. Ya Fadhailul Quran. Bisanadin dhaifin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Mentakhrijnya itu hadis fadli qiraatil Qur'ani nadharan ing hadis keutamaane maca Al-Qur'an nadharan secara nadhar dengan melihat mushaf. Alaman lebih utamanya itu alaman ing atase wong yaqra'u kang maca sapa manhu ing Al-Qur'an zahiran secara hafalan. Kafadlil faridati kaya dene keutamaane salat fardu atau ibadah yang fardu ala nafilati ing atase salat sunnah atau ibadah sunnah. Jadi keutamaannya itu seperti itu. Artinya tetap lebih utama baca Quran dari mushaf daripada dari hafalan. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi an Ibnu Mas'udin saking Imam Ibnu Mas'ud marfu'an secara marfu' atau ikhraj marfu'in gitulah secara marfu' hadisan marfu'an. Isine pangendikane itu riwayatnya dari Ibnu Mas'ud man sarrahu man utawi sapa ae wong sarra ingkang membuat senang hu teng man apa ayu hibba yen to mencintai Allah sapa Allah wa rasulan rasulih fal yaqra maka kudu maca sapa man fil mushaf ning mushaf. Nek ana wong seneng disenengi Gusti Allah kalau rasulih, sapa wong seneng disenengi Gusti Allah kalau rasulih, ya maca Quran ning mushaf. Wa qala lan uga ngendika sapa Ibnu sapa Al-Baihaqi innahu sak temene hadis menika mungkarun, itu hadis mungkar. Ya, dhaif banyak dhaifnya. Kalau apa namanya fadhail ini. Bab fadhailul amal. Wa akhrajalan uga mentakhrij sapa Imam Al-Baihaqi
bisanatin hasanin kelawan sanad kang hasan anhu saking Ibnu Mas'ud juga mauqufan secara mauquf, dalam naskah lain marfu'an. Ini perbedaannya sama mencari di ilmu ulumul hadis saja ya, saya agak ragu-ragu. Adimu an-nadhra, adimu kudu ngekalno sira an-nadhra ing memandang fil mushaf ing dalam mushaf. Kekalno pandangan menang mushaf. Jadi maksudnya karena memang lihat saja sudah sip gitu loh. Sudah ibadah. Kemudian apalagi dibaca, wah, 2 kali ibadahnya. Wahakalan sampun menghikayahkan, menceritakan Az-Zarkashi sapa Imam Az-Zarkashi. Az-Zarkashi fil Burhan ing dalam kitab Al-Burhan, ma ing barang bahata ingkang sampun membahas huteng ma An-Nawawi sapa Imam Nawawi. Lah menceritakan apa Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, qaulan ing satu qaul gitu. Atau qaulan ini menjadi badal daripada ma gitu ya. Jadi Imam Az-Zarkashi menceritakan apa yang sudah dibahas oleh Imam An-Nawawi. Wa hakalan uga menceritakan sapa Imam Az-Zarkashi atau An-Nawawi ya. Jadi lebih dulu An-Nawawi. Wa hakalan uge. Tapi kalau dari segi kosakatanya ini insya Allah fa'ilnya kembali ke Az-Zarkashi. Jadi tetap wahakalan menghikayahkan sapa Imam Az-Zarkashi ma'ahu ing dalam sartane ma bahathahun Nawawi. Jadi di samping juga dia menceritakan apa yang sudah dibahas oleh An-Nawawi, beliau juga menghikayahkan qaulan ing satu qaul salisan ingkang nomor 3. Apa itu? Nah ini annal qira'ata sak temene. Mestinya kalau ini jadi maqulul qaulnya qaulan salisan, mestinya bacanya innal qira'ata insyaallah yang benar. Innal qira'ata sak temene qiraah maca Al-Qur'an minal hifdzi saking hafalan afdalu iku luweh utama mutlakon secara mutlak. Wa anna dan juga isinya dari qaulan salisan itu inna ibna Abdussalam saat temennya Imam Izzuddin mungkin ya, Imam Izzuddin bin Abdussalam. Tapi katanya si komentatornya dia nggak tahu itu, dia cari di Al-Burhan nggak nemu, atau dalam kitab Amali katanya nggak nemu itu. Ikhtaro milih sapa Imam Ibnu Abdussalam huneng qaul salis. Jadi qiraah minal hifdzi afdalu mutlaqan. Jadi secara mutlak itu baca dari hafalan itu lebih utama, perenungannya lebih kuat mungkin. Alasannya li anna fihi krono sak temene fihi iku ing dalem maca Al-Qur'an dari hafalan minat tadabburi saking tadabbur ma utawi barang layak sul ingkang boten hasil apa ma bil qiraati kelawan maca fil mushaf ing dalem mushaf. Karena di dalam membaca Al-Qur'an melalui hafalan itu terdapat hal yang tidak ada, yang tidak muncul ketika orang baca Quran dari mushaf. Memang beda memang. Rasanya memang berbeda. Kayak Gus Mukarrabin tuh bacanya mungkin ya karena bacanya beliau agak cepat. Itu dan beliau nol gitu kayaknya saya merasakan bacaannya beliau. Memang yang ada hanya Quran, dirinya tidak ada. Ya kira-kira sampai di sini dulu ya. Matur nuwun ku sing akeh, ngapura ku sing akeh, muga-muga lancar rezekine, sehat keluargane. Didadosaken ahlul Quran hifdzan wa ma'nan wa tafahuman wa tadabburan. Kabeh muga-muga lan wa amalan juga diberi kesempatan untuk mengamalkan Al-Qur'an, diberi taufik untuk mengamalkan Al-Qur'an, rezeki melimpah. Muga-muga tetap istiqomah. Mas'alatun qala fid tibyan wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun ku sing akeh. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamun qadimul la yumallu sama'uhu
tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.